Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah online kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita pada Tuhan. Mari kita angkat nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan sekali lagi, yes. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagi, anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah angkatan kita. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya, anugerahnya bagiku. Kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Thank you God. Amen. Nyanyi. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kami menantikan janji-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau selalu mengerjakan yang terbaik Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur Bapa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari Bapak Ibu angkat lagu ini dari awal. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita angkat tangan kita. Yang ku tahu Dia kerjakan, amin, seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita mau angkat ini dari awal. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya
Dimanapun Bapa kami berada, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Mari kita angkat lagu ini. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi kita mau angkat suara. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bisa menyembah-Mu, kami bisa memuji-Mu Bapa. Sebentar kami akan mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ditabur bisa kami aplikasikan selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami sudah berdoa, sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Jemaat GBI Filemon, salam sehati. Ya, jumpa kembali pada ibadah online saat ini. Kita akan belajar perenungan firman Tuhan pada saat ini, ya, untuk kita belajar untuk bersyukur. Kita lihat ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, surat Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tesalonika, ya, dengan berisi antara lain adalah nasihat-nasihat dari Rasul Paulus, dan salah satu nasihatnya ya untuk kita juga semua saat ini adalah selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Kalau kita mengucap syukur dalam segala hal berarti dalam segala keadaan kita, apapun yang terjadi saat ini, ya, mungkin saat ini keadaan tidak baik, tidak menyenangkan, tapi Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur. Ya, mungkin kalau kita dalam keadaan senang, sehat, mungkin mudah untuk kita mengucap syukur. Kalau dalam keadaan sakit atau susah, ya, mungkin itu bagi sebagian orang itu adalah suatu pergumulan. Nah, bagaimana sih kita harus mengucap syukur? Ya. Pertanyaannya untuk kita renungkan adalah mengapa Allah menghendaki supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama adalah proses pembentukan karakter seperti karakter Tuhan Yesus. Kita bisa lihat ayatnya di
Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan saudara-saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, maka proses selanjutnya adalah kita berakar di dalam Dia, ya, dibangun di atas Dia, ya, dan pada akhirnya karakter kita dibentuk seperti karakter Tuhan Yesus. Haleluya. Dan salah satu karakter Tuhan Yesus adalah hati yang selalu bersyukur atau selalu mengucap syukur. Dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus selalu mengajarkan untuk selalu mengucap syukur. Ya. Kalau kita lihat contohnya ketika Tuhan Yesus hendak memberi makan 5.000 orang dan diulangi lagi 4.000 orang. Ya, saat memberi makan Tuhan Yesus tidak langsung memberi makan. Tapi dikatakan di situ terlebih dahulu mengucap syukur. Ya. Kita belajar. Kemudian di dalam kata di dalam Kristus Yesus itu mengajarkan bahwa mengucap syukur harus berdasarkan pada pribadi Tuhan Yesus. Ya. Tidak ada berkat yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Ya, pengorbanan yang sempurna. Sehingga jika kita mencari-cari alasan untuk bersyukur adalah mensyukuri karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Pengorbanan Tuhan Yesus inilah yang menjadi pengorbanan paling berharga dan agung bagi kita semua. Haleluya. Pengorbanan Tuhan Yesus, ya, inilah yang menjadi dasar kita untuk selalu mengucap syukur. Dan sebagai orang percaya kita harus wajib bersyukur atas penebusan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Haleluya. Kemudian yang kedua adalah karena kita percaya semua karena kebaikan Allah. Ya. Kunci supaya kita tetap bersyukur adalah selalu melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu di ayat Roma 8 ayat 28, ya, ayat yang sering kita dengar, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita tahu rancangan atau rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ya, tadi saya katakan, mungkin saat ini kita melihat bukan sesuatu yang baik, ya. Tapi selama kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bekerja, apapun yang kita bisa lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, lakukan yang terbaik. Ya. Kita belajar melihat kebaikan Tuhan melalui permasalahan yang ada. Ya. Tapi tetap kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita lihat ada kisah di Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19, di situ dikisahkan ada 10 orang kusta, ya, yang meminta belas kasihan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri kepada imam, ya, karena imam saat itu merupakan pengadil dalam hal penyakit kusta. Saat mereka pergi, mereka hanya taat, walaupun ya keadaan saat itu belum disembuhkan atau belum ditahirkan. Namun hanya satu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Kita lihat di Lukas 17 ayat 15-nya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Di yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria, ya.
Berapa banyak dari kita yang telah ditolong oleh Tuhan? Berapa banyak dari kita yang menerima kebaikan Tuhan? Ya. Tapi berapa banyak dari kita yang sering atau mungkin melupakan kebaikan Tuhan? Kita lupa untuk mengucap syukur. Ya. Kita lupa untuk memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah kita percaya akan kebaikan Tuhan, ya, maka kita pun harus menceritakan kebaikan Tuhan tersebut, ya, menjadi saksi bagi saudara-saudara yang lain. Kita lihat di Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan 18, di situ dikatakan, tetapi aku senantiasa, ingat senantiasa mau berharap, ya, jadi kita jangan sampai hilang pengharapan kita kepada Tuhan, dan menambah puji-pujian kepadamu, ya. Selalu memuji Tuhan. Di ayat ke-15 dikatakan, mulutku akan menceritakan keadilanmu. Menceritakan berarti ini berbicara tentang bersaksi. Dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Berarti ini betapa banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sampai kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya. Berarti ini berbicara bahwa Allah saja yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Di ayat 17-nya dikatakan, ya Allah, engkau telah mengajarkan aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Berbicara lagi tentang bersaksi, ya, dari kecil sampai mungkin lanjut usia, ya, dilanjutkan di ayat yang ke-18, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, ini kita percaya bahwa Allah kalau bersama dengan kita, ya, kita harus memberitakan kebaikan atau perbuatannya yang luar biasa. Kita harus bersaksi, ya, menceritakan kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, mengapa Allah menginginkan kita untuk bersyukur? Mengapa Allah menghendaki kita untuk bersyukur? Karena yang ketiga adalah membuat kita tidak mudah khawatir. Nah, ini kita lihat di ayatnya, di dasarnya di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 8. Jadi dikatakan di sini ayat yang ke-6, Filipi 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Ingat, dalam doa plus permohonan plus ucapan syukur. Ya. Lalu pertanyaannya, boleh nggak sih kita meminta sesuatu kepada Allah? Boleh nggak sih kita meminta sesuatu pada Tuhan? Kesembuhan mungkin, pemulihan ekonomi mungkin, pemulihan keluarga mungkin, ya. Atau sesuatu yang membuat kita khawatir. Ya. Tentu boleh, ya. Kita boleh meminta kepada Tuhan, ya. Masa sih kita minta pada Bapa kita sendiri? Nggak boleh, ya. Kita bisa curhat pada Tuhan, kita boleh meminta sesuatu pada Tuhan. Tapi kalau kita lihat, ya, lebih jelasnya lagi di Filipi 4 ayat 6 di versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jelas, janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kamu perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih, ya. Berarti apapun yang kamu perlukan, ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita meresponi firman Tuhan untuk tidak khawatir, yang dilanjutkan di ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus
Yesus. Nah, jadi inilah ciri Kristen yang dewasa. Kristen yang dewasa berarti yang memelihara hati dan pikiran seperti Tuhan Yesus. Belajar mempunyai hati dan pemikiran seperti Tuhan Yesus. Ya. Boleh meminta, tapi meminta sesuatu yang tidak bertentangan dengan keinginan roh. Ya. Bukan meminta sesuai dengan keinginan daging kita. Karena keinginan daging kita kalau kita tahu, ya, itu meminta untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Ya. Ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Dikatakan di Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, ini. Kemudian pikiran yang bagaimana sih? Yang pikirannya seperti Tuhan Yesus. Kita belajar adalah pikiran yang positif tentunya. Yaitu ada yang di ayat ke-8. Ya, ini ayat juga sering kita dengar, ya, kita sering bacakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ya. Inilah pemikiran-pemikiran. Jadi kalau itu yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Dan kekhawatiran terjadi terkadang karena kita terjebak oleh pikiran kita akan masa yang akan datang, masa yang belum terjadi, hari esok yang belum terjadi, ya. Biasanya yang kita pikirkan adalah hal-hal yang sifatnya menakutkan atau bersifat negatif, ya. Seolah-olah hal buruk akan terjadi di keesokan harinya, ya. Tapi kalau saya katakan bahwa dengan kita berpositif thinking atau berpikiran positif, ya, kita bisa terus mengucap syukur, ya. Ya, Tuhan Yesus juga ajarkan kepada kita tentang kekhawatiran. Di Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ini Tuhan Yesus katakan, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, di situ dikatakan kita jangan memikirkan hari esok, ya. Percaya Tuhan yang pegang hari esok. Lalu apakah kita tidak boleh mempunyai rencana untuk hari esok? Ya. Punya rencana untuk hari esok itu boleh dan sangat bagus. Karena dengan adanya rencana pasti di situ akan ada tujuan. Dan dengan tujuan biasanya orang akan lebih semangat. Ya. Orang yang mempunyai tujuan biasanya akan lebih semangat, ya, daripada orang yang tidak mempunyai tujuan. Nah, tentu dengan kita mempunyai tujuan yang kita rencanakan, kita akan berpikir optimis, ya, berpikir positif. Tapi orang yang khawatir melihat segala sesuatunya dengan cara yang pesimis, ya. Jadi janganlah kekhawatiran kita, Bapak Ibu, untuk meragukan kuasa Tuhan. Ya, di awal tadi saya katakan bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, maka kita mempercayakan kehidupan kita 100%, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya, apapun yang terjadi saat ini pasti seturut dan sekehendak Tuhan, ya. Jangan membatasi kuasa Tuhan, ya. Jangan membatasi kuasanya. Tuhan kita tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi pikiran kita yang kadang kekhawatiran kita yang membatasinya. Ya, kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal, karena itu yang Allah kehendaki. Jadi supaya membentuk karakter kita seperti karakter Tuhan Yesus, supaya kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan dan kita tidak mudah khawatir. Haleluya, amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita berdoa, kita mengucap syukur.
Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih. Hanya ucapan syukur yang kami bisa naikkan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, kalau kami diingatkan kembali saat-saat ini Tuhan, mungkin kami lupa akan kami mengucap syukur. Kami lupa Tuhan, untuk kami terus Tuhan melihat kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh diingatkan untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan. Untuk kami terus mengucap syukur ya Bapa, karena itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Makasih biarlah melalui ucapan syukur karakter kami dibentuk melalui ini Tuhan. Supaya karakter kami seperti karakter Tuhan Yesus. Dan supaya kami percaya juga Tuhan, melalui pengucapan syukur kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Dan pada akhirnya dan dengan mengucap syukur kami tidak mudah khawatir. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Dialah Allah Alfa dan Omega. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anugerah kasih Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kasih karunia dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus yang terus tinggal menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Yang percaya katakan bersama saya.